Puji Tuhan, kita kembali ada di dalam ibadah kita pada hari ini dan kita akan memasuki kepada firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini mengambil judul mengikuti Yesus. Ayat pokok atau ayat utama yang akan kita lihat terdapat di dalam Lukas pasal 9 ayat 61 dan 62. Begini dikatakan firman Tuhan. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan. Tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membaca, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anak Tuhan yang dikasihi, pernyataan di dalam ayat yang ke-61 berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan. Itu adalah sikap. Itu adalah keputusan dari orang yang ingin mengikuti Yesus. Tidak ada hal yang bisa membuat seseorang mengikut Tuhan kecuali keputusan atau sikap dirinya sendiri. Keputusan itu sama dengan pilihan. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-22, Yesus menggambarkan dengan sebuah perumpamaan tentang orang-orang yang diundang ke pesta perkawinan. Semua orang, banyak orang diundang. Tetapi orang-orang itu mengambil keputusan, memilih dan memutuskan. Ada yang tidak, atau sebagian besar mereka tidak meresponi undangan itu. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi ke usahanya, ada bahkan yang menangkap, menyiksa, dan membunuh hamba-hamba dari Tuhan itu. Artinya orang-orang berhak memilih. Sekalipun dia mendapat undangan, sekalipun dia sudah diundang oleh pemilik pesta itu, tapi dia bisa menentukan, dan itulah pilihan. Dan pilihan itu mempunyai risiko yang harus ditanggung. Orang-orang yang diundang itu, kata Tuhan pemilik pesta itu, mereka tidak akan pernah bisa lagi datang ke pesta yang dia adakan. Artinya sama sekali tidak ada peluang bagi orang yang sudah menolak untuk datang ke pesta itu. Itulah risiko dari sebuah pilihan. Orang ini berkata, aku mau mengikut engkau ya Tuhan. Artinya dia harusnya siap dengan risikonya. Dia harus siap dengan konsekuensinya. Mengikut Tuhan harusnya mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu sebabnya pada ayat yang ke-62 Yesus berkata begini. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Artinya siapa yang sudah memilih untuk mengikut Yesus, maka dia harus meninggalkan pertimbangan dirinya. Dia harus meninggalkan pandangan dirinya sendiri. Dia harus meninggalkan pendapat dirinya sendiri. Dia tidak lagi bisa beralasan seperti orang ini, izinkan aku pamitan dulu dengan keluargaku. Dia sudah memilih, saya mau mengikutmu Tuhan. Maka Tuhan katakan, maka engkau harus melepaskan segala pandanganmu, pertimbanganmu, bahkan pendapatmu sendiri. Inilah konsekuensi dari seorang yang mengambil keputusan
keputusan. Inilah konsekuensi dari seorang yang sudah memilih. Ketika Lot dengan keluarganya diminta oleh Tuhan untuk keluar dari Sodom dan Gomora. Lot dengan keluarganya pada awalnya sudah sepakat dengan para malaikat Tuhan itu, dengan Tuhan sendiri. Kami akan mencapai keselamatan itu, berjalan ke depan. Tetapi dalam perjalanan, pertimbangan, pandangan, dan pendapat mulai bekerja. Di dalam Kejadian pasal 19 ayat yang ke-26 dikatakan begini, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Keselamatan sudah ada di depan. Dan itu tinggal diraih oleh Lot dengan keluarganya. Tetapi karena pendapat, karena pandangan, karena pertimbangan diri, maka istri Lot menoleh ke belakang. Dan dia kehilangan keselamatan itu. Bahkan dia menjadi tiang garam. Mengambil keputusan, memilih untuk mengikut Tuhan, maka diperlukan sikap dari diri sendiri untuk tidak lagi memakai pendapat, memakai pandangan, memakai pertimbangan diri sendiri. Suratan Filipi menulis begini di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Melupakan apa yang di belakang. Apa itu yang di belakang? Ada banyak hal yang di belakang kita. Itu bisa menjadi masa lalu kita. Itu bisa juga menjadi kemampuan dan kesanggupan kita. Apa yang menjadi milik kita. Apa yang selama ini menjadi pegangan dalam hidup kita. Perlu dilupakan. Karena kita sudah memilih Yesus. Maka kita perlu berjalan dengan pandangan yang tertuju kepada Yesus. Tidak menoleh ke belakang. Artinya tidak mengingat masa lalu, tidak hidup dengan pandangan-pandangan lalu, tidak hidup dengan pertimbangan-pertimbangan manusiawi kita. Tapi kita sekarang mengarahkan diri mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yohanes 10 ayat yang keempat menulis begini. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Orang yang memilih untuk mengikuti Yesus, maka dia menempatkan Yesus di depannya. Maka dia selalu memberi telinga kepada perkataan Tuhan. Maka dia selalu memperhatikan langkah-langkah yang dibuat dan diambil oleh Tuhan. Kalau sudah memilih mengikut Yesus, maka kita harus berani hanya Yesus saja yang menjadi pusat perhatian, yang menjadi pengarah dalam hidup kita. Tidak lagi pertimbangan, tidak lagi pandangan, tidak lagi pendapat diri sendiri, apalagi masa lalu kehidupan kita.
Itu harus semua sudah dilupakan. Dan sekarang hanya memandang kepada Yesus. Ada satu pengalaman yang luar biasa. Di dalam Yohanes pasal 2 ayat 4 dimulai dikatakan begini. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ini adalah peristiwa bagaimana Yesus menyelesaikan krisis air anggur. Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan di situ, dengarkan Yesus, perhatikan Yesus, apa yang dia katakan lakukan, turuti apa yang dia katakan. Dan kalau kita membaca terus sampai kepada ayat yang ke-9, air itu berubah menjadi air anggur. Buah dari mendengar, buah dari memperhatikan, buah dari pandangan yang hanya tertuju kepada Yesus. Krisis air anggur itu diselesaikan dengan mujizat Tuhan. Artinya kalau kita sudah memilih Yesus, kalau kita berkata Tuhan saya mau mengikut Engkau, maka kita sama-sama belajar melupakan semua yang ada di belakang dan kita hanya berjalan dengan pandangan yang tertuju kepada Yesus, dengan telinga yang selalu mendengar kepada perkataan Tuhan. Sebab dari situlah krisis demi krisis dalam hidup kita dapat atasi. Hanya Yesus yang sudah menang dalam segala perjalanan. Dan dia ada di depan kita bersama. Kalau kita berkata, saya memilihmu Yesus, saya ingin mengikut Engkau Tuhan, maka kita harus berani untuk terus mengarahkan pandangan kita kepada Yesus. Yesus yang adalah firman Allah. Kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 68 dan 69. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Nah, penjelasan ini menunjukkan, ayat ini memperlihatkan apa dan siapa Yesus. Petrus ketika dia berkata kepada Yesus, kemana kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup kekal. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jadi kalau kita memandang kepada Yesus, ada dua hal di situ. Ada perkataannya, perkataan yang sampai membawa kepada hidup kekal, dan pribadinya yang adalah dari Allah. Jadi kalau kita mengambil keputusan mengikut Tuhan, memilih untuk mengikut Tuhan, maka Yesus harus selalu di depan kita. Dia menjadi pribadi Allah yang memimpin dan menguasai kita. Dan dia berkata-kata, perkataannya menjadi apa sesuatu yang kita pegang. Pilihan adalah di tangan kita. Kita yang memilih. Dan kalau kita sudah memilih, maka kita harus berani mengambil risiko. Konsekuensinya, melupakan segala yang di belakang. Mengarahkan pandangan kita kepada Yesus yang ada di depan kita. Dia adalah dari Allah. Perkataannya adalah perkataan yang berkuasa. Itu sebabnya sampai hari ini kita masih bisa punya pengharapan,
perkataan Yesus yang berkuasa itu menjadi nyata di dalam kehidupan kita bersama. Dia adalah anak Allah. Dialah juru selamatmu. Dialah yang selalu berbicara kepadamu lewat firman-Nya. Dialah yang selalu mengajari kita semua untuk terus berjalan di dalam pengharapan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita nyanyi itu nyanyian yang kita sama-sama tahu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Lalu kita akan berdoa sama-sama. Haleluya. Hidupku Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Jadi bukti kebesaran-Mu. Kita berdoa sama-sama. Tuhan Allah dan Juru Selamat kami, itulah Tuhan Yesus Kristus yang perkataannya adalah perkataan yang berkuasa, yang pribadinya adalah Allah yang datang ke bumi ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kuasa perkataan Tuhan dinyatakan ketika kami bersama-sama bersikap untuk mengikut Engkau. Maka telinga kami, keberadaan kami adalah untuk Engkau ya Tuhan. Maka pikiran kami untuk Engkau. Maka lidah kami memperkatakan firman-Mu. Dan hidup kami ini Tuhan adalah hidup yang dipenuhi oleh kehadiran Engkau. Itu sebabnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah pada saat ini iman dibangkitkan, pengharapan dihidupkan, dan di dalam nama Yesus segala sakit penyakit disembuhkan. Orang-orang yang lemah mendapat kuat baru, orang-orang yang dalam tekanan mendapat kelegaan. Dan kami doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
biarlah kemurahan Tuhan dinyatakan. Allah yang ajaib, lawatilah setiap pribadi yang mendengar, lawatilah setiap pribadi yang memperhatikan firman Tuhan ini, lawatilah setiap pribadi yang menaruh hati kepada firman-Mu pada saat ini. Dan dalam nama Yesus Kristus, ketika mereka bersepakat berdoa, kuasa Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya dan kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang Engkau nyatakan bagi kami. Lawati bangsa kami Tuhan, selesaikan pandemi yang sedang kami hadapi ini. Di dalam nama Yesus Kristus, semua pasien-pasien itu mendapat kemurahan Tuhan dan mengalami kuasa dan lawatan Tuhan. Tolong para pemimpin kami di pusat Tuhan Yesus sampai ke daerah kami, Pak Presiden kami sampai ke bupati kami di sini Tuhan. Tolong mereka beri hikmat dari Tuhan. Terpujilah Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dengan percaya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kami berdoa untuk teman-teman kami, anak-anak Tuhan yang sedang sakit. Jamah dan tolong mereka, beri mereka kesembuhan dan pertolongan Tuhan. Kami mendoakan Bapak Arianto yang akan berulang tahun tanggal 19 April mendatang. Tuhan memberkati dan menyertai dia. Kalau dia berulang tahun hari ini, Tuhan beri kemenangan, sukacita dan pertolongan Tuhan. Bangkitkan dia untuk kembali percaya kepadamu. Berdoa untuk Ibu Sihaloho yang akan berulang tahun tanggal 20 April. Berkati ibu ini Tuhan dengan kemurahan dan pertolongan Tuhan. Berkati keluarganya, berkati anak-anak, mantu dan cucunya. Berkati pekerjaannya dan mengalami kemurahan Tuhan. Kami mendoakan Ibu Sipayung yang akan berulang tahun pada tanggal 24 April. Engkau menolong ibu ini Tuhan, pekerjaannya Tuhan berkati, rumah tangganya Engkau tolong, anak-anaknya juga Tuhan berkati dengan segala kemurahan Tuhan. Hari ulang tahun mereka menjadi hari ulang tahun yang bermakna karena Engkau berkarya bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu Tuhan. Tolong gereja-gereja-Mu beri kesehatian dan kesadaran serta keinsyafan. Engkau menolong para hamba-hamba Tuhan yang melayani, memberikan hikmat dan kemenangan kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan situasi yang sedang ada di tengah-tengah bangsa kami ini, yang membuat kami tidak bisa berkumpul di dalam rumah Tuhan, tolonglah segera lalukan Tuhan, sehingga dalam waktu dekat kami boleh bersama-sama lagi beribadah di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mendoakan pekerjaan anak-anak Tuhan, mata pencaharian mereka Engkau berkati dengan segala anugerah dan kemurahan Tuhan. Mereka boleh melihat pertolongan-pertolongan Tuhan yang nyata di tengah-tengah kesukaran-kesukaran yang ada ini. Engkau membedakan antara orang yang percaya dan yang tidak percaya, antara orang yang beribadah dan yang tidak beribadah. Itu sebabnya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memberkati pekerjaan mereka semua. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja ini Engkau selamatkan, Engkau berkati lebih jauh Tuhan.
Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Dan sekarang kekasih-kekasih di dalam Tuhan Yesus, terimalah berkat yang besar dan limpah. Penuh damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus ada pada kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dengan percaya. Haleluya, haleluya.